ada titik terang dari badan intelijen yang meyakinkan Luis Diaz senior belum dipindahkan ke Venezuela dan orang-orang yang menculik Luis Diaz itu sudah berhasil diidentifikasi berkat CCTV, guys. Halo pemirsa, selamat datang di Red Salis TV, fan channel Liverpool di Indonesia yang pastinya akan selalu membahas segala sesuatu tentang Liverpool FC. Masih bersama dengan gue, Fernando Wibianto, dan kali ini kita akan kembali mengupdate berita terbaru dari seputar Liverpool FC, ya tentu saja. Dan untuk video kali ini kita akan berfokus kembali ke kabar terbarunya kasus penculikan orang tua dari Luis Diaz. Atau gue merasa ini penting aja untuk dibahas, dan terakhir itu di video sebelumnya gue sempat mengabarkan berita dari Mirror Football yang sepenuhnya hoax, yang sepenuhnya dikonfirmasi hoax, bahwa ayahnya Luis Diaz itu berhasil diselamatkan gitu ya, dan penculiknya itu 2 meninggal ketika adu tembak. Nah itu udah dikonfirmasi, sebenarnya gua konfirmasi di kolom komentar di video itu bahwa itu hoax. Sampai sekarang ayahnya belum ditemukan gitu ya guys ya, dan gue merasa pengen ngupdate aja, gue punya kewajiban untuk ngupdate kabar terbarunya aja gitu, makanya kita update aja langsung. Beberapa source di Kolombia, di media Kolombia ini, buat teman-teman yang mungkin nggak tahu kejadiannya kayak gimana sih. Kasus penculikannya itu terjadi ketika mobilnya orang tuanya Luis Diaz itu lagi ngisi bensin, guys. Jadi lagi ngisi bensin, mereka langsung disamperin sama 2 motor yang berisi 4 orang bersenjata, ya kan ya, dan langsung menyergap itu, bawa kedua orang tuanya Luis Diaz, yang satu di motor yang pertama, yang satu di motor kedua gitu. Jadi ditarik tigain gitu lah guys ya, kira-kira ya. Dan habis itu dari situ memang polisi langsung menjalankan operasi padlock, yang mana itu artinya adalah menutup jalan keluar ke negara lain gitu guys. Perbatasannya ditutup langsung, karena memang ini posisinya ada di La Guajira. Kalau dilihat di map sih, kalau gue lihat tadi, emang ini daerahnya dekat sama perbatasan gitu ya, perbatasan ke negara Venezuela. Itu yang paling ditakutkan adalah itu guys, dia dipindahkan ke negara lain. Nah memang gue nggak ngerti kenapa, gimana caranya, apa karena mereka kesulitan bawa 2 orang gitu ya. Yang satu akhirnya dilepas, ibunya Luis Diaz ini dilepas ya kan. Ini yang udah kita update juga kemarin, beberapa nggak lama dari kejadian itu langsung dilepas, ditemukan di distrik Caretalito gitu guys ya, di daerah situ juga, daerah deket-deket situ juga. Nah itu dilepas, yang dibawa ayahnya. Nah sampai sekarang ayahnya itu belum ditemukan. Di video ini kita akan mengupdate perkembangannya gitu guys ya, perkembangannya, karena ada perkembangan tentu saja. Beberapa perkembangan terbarunya diantara lainnya adalah polisi itu mengadakan sayembara guys. Sayembara bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi yang memungkinkan penyelamatan ayahnya Luis Diaz, itu akan diberikan hadiah 200 juta peso guys. Itu sekitar 777 juta guys. 777, lumayan, ini gede sekali ya. Ya memang Luis Diaz juga ketika ditelepon sama kepala kepolisiannya itu, kalau nggak salah ini sama beliau nih, itu Luis Diaz bilang saya akan melakukan apapun gitu ya. Tentu saja ini sangat berarti besar ya buat seorang Luis Diaz gitu ya. Beberapa jam setelah itu update lagi bahwa ada kecurigaan dari jaksa Francisco Barbosa ya. Jadi Kolombia ini mengungkapkan bahwa ada indikasi bahwa ayahnya Luis Diaz itu udah berada di Valencia nih guys. Nah ini posisinya di hari Senin ya guys, kan kejadian di hari Sabtu malam ya. Terus habis itu Minggu udah mulai rame, kita bikin video pertama di Minggu. Habis itu di Seninnya itu ada keluar nih, mengabarkan bahwa ayahnya Luis Diaz itu udah berada di Venezuela gitu ya. Ini yang sangat ditakutkan sekali, karena kalau misalnya memang benar itu ayahnya Luis Diaz sudah ditransport ke Venezuela, pertama akan sangat sulit untuk polisi Kolombia menangkap ya kan, karena ada itu udah daerah kekuasaannya negara ya Venezuela. Tentunya polisi di sana harus ada gua nggak ngerti, mungkin negosiasi dan segala macamnya lah ya, untuk ngebantu polisi sana, ngebantu gitu kalau udah keluar negara gitu. Kedua adalah, ini artinya penjahatnya bukan penjahat macam-macam ecek-ecek gitu loh, sampai dia bisa melewati border yang sejak beberapa waktu setelah kejadian langsung ditutup. Dia bisa melewati border itu kayaknya sangat rencana dengan matang, dan ada penghubung yang bisa mengantarkan ayahnya Luis Diaz ini sampai ke Venezuela, ke luar negeri. Itu tuh berarti kan sangat terorganisir dan mungkin besar gitu ya. Ada kecurigaan dari beberapa dari teman-teman juga, ini kartel kali bang.
Untuk dibilang kartel juga belum tahu pasti ya. Cuman kalau gue sih mengingat ini Luis Diaz ya, emang ini high profile, seorang pesepak bola yang memang punya nama di sana, salah satu yang terbaik di sana juga. Jadi memang high profile, jadi biasanya rata-rata ini urusannya uang gitu ya. Kecuali memang orang tuanya Luis Diaz ini punya semacam kasus lah, yang mana kayaknya nggak mungkin anaknya sukses kok, ngapain lagi dia punya urusan sama kartel gitu kan ya. Nah ini nih guys ya update-nya. Kepala Badan Investigasi tersebut nyatakan bahwa jika ayah pesepak bola Liverpool tersebut memang berada di negara tetangga, maka perlu minta bantuan Presiden Gustavo Petro karena ia memiliki kontak dengan pihak berwenang Venezuela gitu guys. Kemudian beberapa jam setelah itu ada titik terang dari Badan Intelijen yang meyakinkan Luis Diaz senior belum dipindahkan ke Venezuela, dan orang-orang yang menculik Luis Diaz itu sudah berhasil diidentifikasi berkat CCTV guys. When event like this occur, it is generally not spontaneous. There is a prior planning. Jadi ketika kejadian seperti ini terjadi, biasanya memang tidak secara acak gitu ya. Pasti ada namanya planning, ada perencanaan di mana orang membawa orang lain ke sebuah tempat, terus mereka ditaruh di sebuah tempat dan nunggu orang itu, terus ada temennya ngejemput gitu ya. We are investigating, dan saat ini itu yang lagi kita investigasi, kata Jenderal Zapata nih. El Tiempo juga mengklaim bahwa badan intelijen di sana itu meyakinkan bahwa ayahnya Luis Diaz itu masih ada di Kolombia guys, nggak dipindahkan ke Venezuela, belum dipindahkan ke Venezuela. Dan aparat juga mengatakan bahwa mereka sedang melakukan sweeping ya di antara pegunungan ya, daerah pegunungan Barrancas dan Fonseca in the vicinity of the Perilla. Ini daerah-daerah pegunungan gitulah guys ya. Saat ini juga Luis Diaz dikabarkan sempat pengen melakukan perjalanan kembali ke Kolombia. Dia mau pulang, mau ada di sana paling tidak ya, untuk ketemu mungkin sama ibunya. Cuman memang dikabarkan relatifnya si Luis Diaz ini, kerabatnya itu tidak membujuknya untuk jangan pulang deh gitu, biarin aja di sini kita yang cari, biarin yang profesional yang cari, karena kalau lu datang ke sini ada ancaman keamanan gitulah guys ya, malah lebih bahaya gitu. Mereka mengutip masalah keamanan sebagai faktor dan dia akan menempatkan harapannya untuk penyelamatan sang ayah di tangan pihak berwenang. Jadi kalau bisa lu tetap tenang aja dulu di sini, biar yang profesional yang cari gitu guys. Sementara itu juga dukungan moral terus bermunculan ya. Terakhir waktu pertandingan lawan Nottingham juga, ketika Diogo Jota melakukan selebrasi dengan mengangkat jersinya Jota, itu merupakan gambaran sebuah dukungan yang memang Jurgen Klopp aja kaget dengan selebrasi itu. Dia nggak tahu, dia bilang persiapan pertandingan ini sangat sulit. Gua nggak pernah merasakan persiapan pertandingan yang seperti ini, karena beberapa jam sebelum pertandingan dapat kabar seperti itu. Terus dia bilang gua nggak siap tuh dengan selebrasi yang dilakukan sama Jota, tapi itu sangat bagus sekali, sangat menyentuh hati katanya Jurgen Klopp gitu ya. Dukungan lain juga datang dari rekan setimnya setelah pertandingan lewat sosial media ya kan. Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk itu ngupdate semua di sosial media setelah pertandingan. Dominic Szoboszlai ya kan, You'll Never Walk Alone dan segala macamnya. Dukungan juga dikirimkan sama rekan setimnasnya si Luis Diaz ya, si James Rodriguez, lewat Twitternya. Juan Cuadrado juga lewat Instagramnya itu mengirimkan dukungan kepada Luis Diaz, yang memang dibalas juga sama Luis Diaz, berterima kasih gitu ya. Timnas perempuannya Kolombia pas kemarin juga sempat main, itu lagi berbaris gitu sebelum pertandingan dimulai, mereka mengangkat jersinya Luis Diaz ya. Jadi ini merupakan bentuk dukungan nih timnas perempuan ya guys ya. Dan terakhir memang FIFA yang terakhir tuh mengirimkan dukungan dan doa gitu. Jadi banyak sekali support dari banyak pihak untuk Luis Diaz, dan semoga kita juga lagi-lagi ya berdoa kembali, berharap supaya keluarganya Luis Diaz dan keluarganya mendapatkan yang terbaik, mendapatkan kabar baik, hasil yang baik juga dari pencariannya gitu. Itu update untuk berita penculikannya orang tuanya Luis Diaz. Gue berharap series ini nggak panjang. Mungkin di series berikutnya di video berikutnya kita akan mengupdate ayahnya Luis Diaz berhasil diselamatkan, mudah-mudahan saja. Jadi itu saja untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa di like kalau suka videonya, dan juga dibantu share ke sosial media kalian
biar yang lain juga nggak ketinggalan berita dari Liverpool FC. Terakhir, silakan di subscribe channelnya untuk teman-teman yang baru datang ke channel ini. Silakan di subscribe channelnya untuk dapatkan konten-konten reguler seputar Liverpool FC dari fans untuk fans. Terakhir, nama gue Fernaldi Wibianto, undur diri dulu. Sehat-sehat selalu teman-teman. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye guys, thank you.